Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C10. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah simulasi sistem industri dengan judul Sistem Simulasi Industri pada jam dinding, studi kasus di PT Catur Putra Surya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Nurul Putri, NIM 122180008. Saya Selina Borek, NIM 122180029. Saya Melisa Anggreni, NIM 122180030. Saya Farah Aditya Evan Arfala, NIM 122180052. Pembahasan pada presentasi kami kali ini, yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang kedua pro model, yang ketiga uji validasi, dan yang terakhir itu adalah pembangkitan skenario. Next. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Untuk data lokasi dan entitasnya sendiri, untuk data lokasinya itu dimulai dari gudang bahan baku, meliputi mesin milling dengan jumlah 8, untuk kapasitasnya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada mesin grinding dengan jumlah 8, kemudian ada mesin pembentuk cetakan dengan jumlah 7, selanjutnya ada meja inspeksi dengan jumlah 3, selanjutnya mesin injeksi bingkai jam dengan jumlah 4, kemudian mesin coloring dengan jumlah 8, selanjutnya mesin hot stamping dengan jumlah 8, dan yang terakhir adalah meja rakit dengan jumlah 8. Untuk data entitasnya sendiri meliputi bahan baku yaitu jarum jam, mesin, bingkai, cat, kaca, hot stamp jam, dan cat. Next. Selanjutnya itu adalah data jarak antar mesin. Untuk setiap mesin yang digunakan dalam proses produksi ini, itu jarak antar mesinnya itu adalah 1 meter untuk setiap mesinnya. Next. Selanjutnya itu adalah data research. Di sini untuk masing-masing mesin, untuk pekerjaannya itu untuk mesin milling yaitu penghalusan dengan jumlah operator itu adalah 1 orang per mesin, mesin grinding 1 orang per mesin, mesin pembentuk cetakan 2 orang per mesin, meja inspeksi 3 orang per mesin, mesin injeksi bingkai jam 1 orang per mesin, mesin coloring 2 orang per mesin, mesin hot stamping 1 orang per mesin, dan meja rakit 4 orang per mesin. Untuk pekerjaannya sendiri dapat dilihat di slide. Next. Untuk data alur produksinya sendiri, yang pertama itu adalah pembuangan material dengan cara memotong benda melalui pahat. Untuk waktu prosesnya itu adalah 1.600 detik dan waktu transfernya 65 detik. Selanjutnya masuk ke proses kedua, yaitu adalah proses penggerusan baja untuk menghilangkan kerusakan dan deformasi material. Untuk waktu prosesnya itu adalah 1.080 detik dan waktu transfer 78 detik. Selanjutnya mencetak baja sesuai dengan keinginan. Untuk waktu prosesnya itu adalah 2.800 detik dan waktu transfer 70 detik. Selanjutnya membersihkan dan memeriksa hasil cetakan yang telah dibentuk. Waktu prosesnya itu adalah 180 detik dan waktu transfernya 67 detik. Kemudian meleburkan plastik dan kemudian menuangkannya ke dalam cetakan baja. Untuk waktu prosesnya itu adalah 210 detik dan waktu transfernya 110 detik. Selanjutnya mewarnai bingkai atau list jam dengan cat. Untuk waktunya 270 detik dan waktu transfernya 85 detik. Kemudian memberikan efek timbul pada jam dinding. Untuk waktu prosesnya itu adalah 150 detik dan waktu transfernya 75 detik. Dan yang terakhir itu adalah menyatukan semua material yang dihasilkan pada proses-proses sebelumnya. Untuk waktu prosesnya itu adalah 300 detik dan waktu transfernya 120 detik. Untuk mesin yang digunakan dalam setiap prosesnya sendiri dapat dilihat pada slide. Next. Kemudian itu adalah data arrival. Di sini untuk gudang bahan baku, untuk lokasi kedatangannya itu adalah gudang bahan baku dengan entitas bingkai, clock face, jarum jam, hot stamp atau kertas film jam, kaca, dan mesin. Untuk jumlah entitas perharinya, untuk bingkai 10 lembar, untuk clock face 100 pieces plastik, untuk jarum jam 10 potong, hot stamp 10 lembar, kaca 10 buah, dan mesin 10 mesin. Untuk waktu kedatangan entitas perharinya itu untuk bingkai 615, clock face 625, jarum jam 630, hot stamp 640, kaca 645, dan mesin 650. Untuk frekuensi kedatangannya itu adalah 1 kali per hari untuk setiap entitasnya dan waktu antar kedatangannya 24 jam untuk setiap entitas. Next. Kemudian untuk pro model, yang pertama akan di runningnya pro model. Di sini saya akan running pro model. Untuk yang pertama, pada bagian location, untuk gudang bahan baku memiliki kapasitas yang tak terbatas dengan unitnya 1. Lalu untuk gudang barang jadi memiliki kapasitas dengan
sebanyak tak terbatas dengan unit 1. Lalu pada mesin grinding memiliki kapasitas 1 dengan unit sebanyak 8. Kemudian pada mesin pembentukan cetakan memiliki kapasitas 3 dengan unit sebanyak 7. Kemudian untuk mesin milling memiliki kapasitas 1 dengan banyak unit 8. Kemudian untuk mesin coloring memiliki kapasitas sebanyak 1 dengan unit sebanyak 8. Dan untuk mesin hot stamping memiliki kapasitas 1 dengan unit 8. Kemudian mesin injeksi memiliki kapasitas bahan baku sebanyak 1000 dengan banyak unitnya sebanyak 4. Untuk meja inspeksi memiliki kapasitas sebanyak 5 dan unitnya 3. Untuk meja rakit memiliki kapasitas 4 dan unitnya sebanyak 3. Kemudian untuk entitas, terdapat 2 entitas yaitu adalah bingkai dan jam dinding. Kemudian untuk pad network-nya, di sini dijelaskan untuk alur produksinya seperti yang ada di gambar ini. Lalu untuk pad-nya sebanyak 14 dan interface-nya sebanyak 10. Kemudian untuk skenario pertama pada entitas bingkai, untuk mesin milling operasinya sebesar 80. Kemudian untuk mesin grinding operasinya sebesar 83. Untuk mesin pembentukan cetak operasinya sebesar 76. Untuk meja inspeksi memiliki operasi sebesar 74. Untuk meja injeksi memiliki operasi sebesar 73. Untuk mesin coloring memiliki operasi 67. Untuk mesin hot stamping memiliki operasi 78. Dan untuk meja rakit memiliki operasi sebesar 71. Kemudian untuk yang skenario kedua pada entitas bingkai, untuk mesin milling memiliki operasi 82. Untuk mesin grinding memiliki operasi 90. Untuk mesin pembentukan cetak memiliki operasi 80. Untuk meja injeksi memiliki operasi 73. Untuk meja injeksi memiliki operasi 78. Untuk mesin coloring memiliki operasi 72. Untuk mesin hot stamping memiliki operasi 69 dan untuk meja rakit memiliki operasi 72. Kemudian untuk skenario ketiga, yang pertama untuk mesin milling memiliki operasi 86, untuk mesin grinding memiliki operasi 90, untuk mesin pembentukan cetak memiliki operasi 83, untuk meja inspeksi memiliki operasi 71, untuk meja injeksi memiliki operasi 80, untuk mesin coloring memiliki operasi 73, untuk mesin hot stamping memiliki operasi 87, dan untuk meja rakit memiliki operasi 76. Pada skenario ini yang digunakan adalah skenario kedua dan akan diuji running. Dan akan menghasilkan result atau total exit-nya sebesar yang ada di layar ini. Kemudian lanjut ke uji validasi. Kemudian yang ketiga itu ada uji validasi, di mana uji validasi di sini itu jika rata-rata variabel aktual sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil simulasi, maka HANAL dapat diartikan bahwa produksi itu sudah optimal. Sedangkan jika rata-rata variabel aktual itu tidak sama atau terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil simulasi, maka H1 itu dapat diartikan produksi itu belum optimal. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa berikut merupakan data sistem aktual dan sistem simulasi. Nah, untuk data sistem aktual dan simulasi ini mengacu dari tujuan dan juga parameter yang digunakan, di mana tujuan di sini yaitu untuk meningkatkan total produksi, sedangkan untuk parameternya sendiri yaitu total exit. Next. Kemudian di sini ada uji Stadente.
di mana dari hasil tabel tersebut itu dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh itu sebesar 0,001 dengan T hitung itu sebesar 3,771, sedangkan T tabel sendiri itu didapatkan dari tabel distribusi T sebesar 2,228, sehingga signifikansi itu lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,005, dan T hitung itu lebih kecil dari nilai T pada tabel, yaitu sebesar 3,771 lebih besar dari 2,228, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap total exit aktual ataupun simulasi, sehingga H0 itu ditolak dan H1 diterima, sehingga output rata-rata dari sistem nyata dan sistem simulasi itu dikatakan tidak sama dan dapat diartikan bahwa produksi itu belum optimal. Next. Kemudian selanjutnya ada uji F-test, di mana dari hasil itu dapat dari tabel dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi itu diperoleh sebesar 0,017 dengan F hitung itu sebesar 6,943, sedangkan F tabel yang didapatkan itu dari tabel distribusi F sebesar 4,41, sehingga signifikansi itu lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu sebesar 0,017 lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yaitu di mana nilainya 6,943 lebih besar daripada 4,41, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara simulasi sistem nyata dengan simulasi sistem yang telah dibuat. Nah, kemudian sehingga H0 itu ditolak dan H1 itu diterima dan dapat diartikan bahwa produksi itu belum optimal. Next. Kemudian kesimpulan dari kedua uji itu dapat disimpulkan bahwa pengujian kedua metode tersebut didapatkan data output produksi yang sudah valid dan terverifikasi, sehingga tetapi produksi yang terjadi itu belum optimal. Next. Baiklah, selanjutnya adalah pembangkitan skenario. Next. Pada bagian ini merupakan hasil total exit skenario 1 yang telah dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, merupakan total exit dari skenario 2 yang telah dilakukan pada promodel sebelumnya. Selanjutnya, merupakan hasil skenario 3 yang merupakan hasil total exit yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu, analisis statistik menggunakan metode Bufferoni, di mana di sini terdapat 10 replikasi dengan sistem nyata yang telah diperoleh, yaitu pada YR1 yang bisa dilihat di pada tabel, dibandingkan dengan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Kemudian pada observed difference dipaparkan itu merupakan perbandingan antara sistem nyata dengan skenario 1, dan sistem nyata dengan skenario 2, dan sistem nyata dengan skenario 3. Maka dengan itu didapatkan simple mean pada skenario 1 itu sebesar 5,2, kemudian simple mean skenario 2 itu 3,4, kemudian skenario 3 itu 0,1. Selanjutnya untuk sampel standard deviation menghasilkan untuk skenario 1 itu 5,5, kemudian untuk skenario 2 itu 2,3, kemudian untuk skenario 3 itu 5,7. Kemudian adalah data variance dihasilkan pada skenario 1 itu sebesar 30,6, kemudian untuk skenario 2 itu menghasilkan 5,3, kemudian selanjutnya untuk skenario 3 itu menghasilkan 32,54. Selanjutnya adalah data standar error yang diperoleh, itu untuk skenario 1 sebesar 1,74, untuk skenario 2 itu 0,7, dan untuk skenario 3 itu 1,80. Kemudian diperoleh C, yaitu merupakan banyaknya perbandingan atau skenario yang berjumlah 3, kemudian alfa itu 0,05 didapat dari tingkat kepercayaan kami yaitu 95%, sehingga didapatkan alfa itu sebesar 0,05. Selanjutnya untuk alfa absen itu adalah 0,01, untuk T lambda absen itu 2,93. Selanjutnya untuk output yang telah kami bandingkan itu merupakan waktu proses, di mana konsep proses itu adalah menggunakan konsep minimasi.
Sehingga didapatkan perbandingan sistem 1 dan sistem 2, yaitu sistem 2 lebih baik dari sistem 1, kemudian sistem 1 dengan sistem 3 didapatkan sistem 2 lebih baik dari sistem 1, dan kemudian sistem 1 dan sistem 4 didapatkan kesimpulan tidak ada perbandingan yang signifikan. Dikarenakan output yang dianalisis adalah waktu proses, maka di dalam proses digunakan konsep minimasi, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa sistem 2 adalah sistem yang terbaik dan sistem yang dipilih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.